La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mannanu, Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Ya Hafizu, Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Du Gusti kula minuwun dumateng panjenengan, rizki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, umur berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Al hadits. Pertama-tama yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir banggakan, yaitu saudara-saudara Al-Fakir yang selalu setia, yang selalu mengikuti, yang selalu menyimak acara berbagi dan acara bersilaturahmi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, limpahan karunia nikmat yang tiada terhitung. Dan semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita, diampuni kesalahan kita, dan dimaafkan kehilafan kita, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki, dipanjangkan umur, sehat badan, dan diarahkan, diberi anugerah hidayah kita untuk selalu setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tiada kalah pentingnya dan kita sangat membutuhkannya, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sedikit manfaat itu lebih baik daripada banyak
tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang di luar sana yang pintar, hebat, gagah, berwawasan, berilmu, pendidikan, tapi Allah tidak memberikan dia hidayah, Allah tidak memberikan dia taufik, maka na'udzubillahi min dzalik. Kita meminta, kita bertadarru, kita menangis, kita teteskan air mata kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kita daripada kesesatan, daripada kesalahjalanan. Ya Allah, tunjukkanlah kita ke jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir ada hadis Rasul yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifu bihi wuduhan nas adkhalahullahu jahannam adkhalahullahu jahannam. Barang siapa yang selalu mencari dan mencari, mengejar dan mengejar, belajar dan belajar, kemana saja belajar, selalu datang. Bagus. Tapi awas. Tujuan kita itu apa? Tapi kalau kita tujuannya untuk liyubahi bihil ulama, untuk kita bermegah-megahan atau kita ingin hebat, ingin dipandang hebat, ingin bisa mengalahkan ulama yang sudah ada, atau kita ingin wah-wahan, bukan untuk Allah, bukan untuk wah-wahan, supaya kita dipuji orang, supaya kita menjadi booming, orang memuji kita. Tujuan kita seperti itu. Dan wayumari bihi sufaha, dan kita supaya kita bisa berbantah-bantahan, dalam arti ya kita bisa menguasai orang-orang yang awam. Ya intinya untuk kesombongan lah, untuk kesombongan kepada umat manusia. Kalau saja kita belajar, mengejar, menggali, memburu ilmu, tapi tujuannya untuk seperti itu, untuk bermegah-megahan, untuk kesombongan, yaitu yang dituju kita adalah bukan Allah, tapi yang dituju kita adalah manusia, yaitu hamba-hambanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saja tujuan kita seperti itu, maka kita rugi, alangkah rugi. Kenapa? Karena adkhalahullah jahannam. Allah akan memasukkan kita ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, marilah kita bersemangat, marilah kita lebih bergairah untuk mencari ilmu, tapi tujuan kita adalah untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita untuk menghilangkan kebodohan kita dan ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yaitu intinya, setelah kita bisa, setelah kita tahu, setelah kita ngerti, ya kita sebarkan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, apa yang telah kita ketahui. Itulah niat kita dalam belajar. Ya seperti begini kita ngobrol di sini kan. Ini ngobrol masalah hadiah keagamaan. Terus kita diobrolkan lagi ke orang lain, ke saudara kita, ke teman kita. Ya itulah yang lebih bagus. Kita menghilangkan kebodohan kita dan juga menghilangkan kebodohan orang lain. Itulah, semoga pesan Rasulullah ini kita harus mengaplikasikan, harus kita mencerna, dan harus kita melaksanakan dengan secara seksama. Meminta kepada Allah, semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh agama,
oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Di sini Al-Fakir ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu. Ini ilmu dinamai ilmu Barajamusti. Jadi ilmu Barajamusti ini sebenarnya Al-Fakir mengijazahkan adalah jangan sampai ini dipergunakan yang tidak benar. Jangan sampai. Karena ini tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk penjagaan diri. Takut kita misalkan di perjalanan ada rampok, atau misalkan kita di sesuatu waktu kita ada orang yang mau jahat kepada kita. Ini ilmu adalah untuk perlindungan diri. Namanya ini ilmu Barajamusti. Jadi ini ilmu ini kalau misalkan kita dipakai mukul orang, atau bisa nempeleng orang, atau bisa ngepret orang, ini bisa mati. Minimal pingsan. Maksimalnya ini bisa mati. Makanya jangan sampai ini dipakai main-main. Jadi setelah ini diamalkan, setelah ini diwirid, dimudawamah, dirutinkan, ya Al-Fakir amanat jangan disalahgunakan dan jangan dipakai mainan. Ini khusus untuk penjagaan diri kita. Takut kita di suatu waktu di jalanan ada orang yang mau jahat ke kita. Karena kalau ini dipukulkan ke orang, ini minimal pingsan, maksimal bisa mati. Jadi jangan dipakai yang tidak benar ini. Al-Fakir tidak ridho kalau dipergunakan tidak benar, nanti dosa ditanggung sendiri. Ini bacaannya, silahkan tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batostum jabbarin. Itu ayat Al-Qur'an itu. Jadi ini di wiridnya cuma 41 kali, enggak banyak. Cuman ini puasanya yang lama, ini puasanya 41 hari. Puasanya 41 hari ini mutih. Makan itu cuman cukup, buka itu cuman dengan nasi dan air bening. Tidak boleh makan yang lain. Garam nggak boleh. Pokoknya segala macam nggak boleh lah. Jadi buka itu cuma nasi dan air bening atau air putih. Puasanya 40 hari, dibacanya, diwiridnya itu setiap sesudah sembahyang 5 waktu. Cuman di sini selagi kita puasa ini 40 hari ini tidak boleh terlambat sholat fardu. Jadi kita begitu waktu masuk zuhur langsung kita sholat. Jadi kalau misalkan waktunya terlambat sampai kita qadha, ini batal puasa ini, harus kembali lagi dari awal. Jadi ini mah tidak boleh qadha sholat ini dalam waktu 40 hari. Jadi harus benar-benar waktu tepat. Masuk waktu sholat wirid. Masuk waktu sholat wirid 41 hari. Itu di wiridnya 41, cuman selagi wirid itu duduk tahiyat akhir itu. Jadi duduk tahiyat akhir langsung wirid. Jadi waktu wirid duduknya duduk tawaruk, yaitu duduk tahiyat akhir. Tidak boleh sila dan tidak boleh duduk macam apa saja, nggak boleh. Jadi duduknya harus duduk tahiyat akhir tawaruk. Selagi kita wirid, kita harus sambil memukul-mukul telapak kaki kiri. Jadi ini kan misalkan tawaruk nih, begitu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Batostum jabari, batostum jabari, batostum jabari. Jadi wiridnya seperti gitu. Jadi selama wirid itu kita selalu mukuli telapak kaki kiri. Itulah. Nanti
setelah beres puasa 41 hari, kita wiridnya itu cukup habis maghrib 3 kali. Cukup ya sehabis maghrib 3 kali aja. 3 kali aja. Terus gimana? Sambil pukul-pukul telapak kaki lagi? Enggak usah. Jadi pukul-pukul telapak kaki itu hanya dalam waktu 40 hari selagi kita berpuasa itu. Terus sebelum wirid, hadiah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Karahi Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Kiai Haji Ahmad Muhsin Mujammil Garut Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Sultan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin wa usuli wa fur'i Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Dawud Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Hadir alaihi salam Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Kiai Haji Hariri Serang Banten Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Syekh Sayyid Asdamiluha Afghanistan Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Man Ajajani Hadza Al-Fatihah. Terus wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Al-Fatihah. Biasa setiap Al-Fatihah baca Alhamdulillah sampai waladhdallin. Setelah itu baru wirid. Wiridnya sedikit itu batostum jabbarin. Cuma sambil mukul-mukul telapak kaki. Dan duduknya harus duduk tawaruk, yaitu duduk seperti sholat terakhir, tahiyat akhir. Ya, itu yang terakhir puasanya mati geni. Yang ke-41. Jadi pas buka itu pas maghrib. Jadi jangan buka. Jadi jangan buka banyak maksudnya. Ya cukup minum air seteguk aja. Minum air seteguk. Langsung kita salat. Jadi langsung itu sehari semalam itu. Ya utama sehari semalam terakhir itu mati geni dan jangan tidur. Jadi malam terakhir itu jangan tidur. Sehari semalam lah. Jadi puasa terakhir siangnya dan malamnya tidak boleh tidur. Ya itu saja. Nanti kalau mau memakai misalkan di perjalanan ada begal atau ada orang yang jahat kepada kita, ya kita bacain Bismillahirrahmanirrahim. Batostum jabarin. Langsung dipakai tempeleng atau pakai ngepret atau pakai nonjok. Apa saja lah. Itu minimalnya pingsan, maksimalnya mati. Maka dari itu Al-Fakir pesan ilmu ini jangan dipergunakan yang tidak benar. Al-Fakir tidak ridho. Ini ilmu adalah untuk pegangan kita sebagai lelaki, melindungi keluarga, melindungi tetangga, melindungi masyarakat, melindungi agama, tuh, terus melindungi harga diri kita. Itu sajalah yang Al-Fakir haturkan. Itu yang Al-Fakir haturkan. Itu yang Al-Fakir haturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Al-afi minkum. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.